Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang proses fertilisasi tumbuhan. Tumbuhan memainkan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup di bumi. Manfaatnya pun sangat banyak. Kayunya bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan, buah dan daunnya bisa dijadikan bahan makanan dan sayuran, bunganya bisa dijadikan hiasan dan bahan wewangian. Dan yang tak kalah penting, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang sangat berguna untuk bernafas makhluk hidup lainnya. Untuk menjamin eksistensinya sampai masa mendatang, tumbuhan perlu berkembang biak, seperti makhluk hidup pada umumnya. Tumbuhan memiliki satu pasang jenis kelamin yaitu jantan dan betina. Hal ini telah termaktub dalam Al-Quran, surat Yasin, ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman dalam surat Toha ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Yang artinya, dan kami turunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu pasangan aneka macam tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Toha ayat 53. Demikian Al-Quran menjelaskan tentang tumbuhan diciptakan dengan jenis kelamin berpasangan. Kelamin jantan pada tumbuhan adalah serbuk sari yang nantinya akan membuahi sel telur yang berada pada putik bunga. Akan tetapi, tumbuhan tidak dapat bergerak sendiri, sehingga untuk melakukan proses pembuahan memerlukan bantuan dari makhluk lain seperti angin. Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan tentang hal ini di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hijr ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang angin yang bisa membantu dalam proses pembuahan pada tumbuhan. Kemudian, selain angin, ada pula makhluk lain yang membantu proses fertilisasi tumbuhan. Makhluk tersebut adalah serangga, antara lain kupu-kupu, kumbang, lebah, dan lain-lain. Untuk menarik serangga-serangga tersebut menuju bunga, tumbuhan perlu menghasilkan aroma dan rasa yang serangga sukai. Aroma dan rasa tersebut muncul dari proses kimia yang kompleks dari tumbuhan. Jika kita logika, bagaimana mungkin tumbuhan, makhluk yang tidak berakal dan tidak dapat bergerak sendiri, dapat melakukan proses yang rumit tersebut untuk menarik serangga? Tentulah ini semua adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah aroma dan rasa muncul dari bunga pada tumbuhan, serangga pun menempel padanya dan membawa serbuk sari menuju putik. Kemudian, bagaimana bisa serangga menempelkan serbuk sari ke putik? Apakah semua ini hanya kebetulan? Tidak, semua ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menunjukkan jalur bagi serangga, jadi ia tahu kemana ia harus menuju untuk bisa mengantarkan serbuk sari ke putik sehingga nantinya terjadilah proses penyerbukan. Hal ini juga telah tertulis dalam Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69. Betapa luasnya ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membaca dan mengkajinya untuk menambah keimanan kita. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.